Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Berkat yang baru, sukacita yang baru senantiasa memenuhi kita ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita masih dalam tema salibkan keinginanmu. Dan kita akan mendengar firman Tuhan berbicara tentang ketamakan. Lukas pasal yang ke 12 ayat 15, 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa sesungguhnya arti ketamakan? Ketamakan adalah rasa haus selalu untuk ingin memiliki lebih banyak lagi bagi dirinya sendiri. Ketamakan merupakan virus yang sangat berbahaya bagi setiap orang yang menginginkan sesuatu sebanyak-banyaknya dengan segala cara yang ditempuh agar ia memperoleh segala sesuatu dengan berlimpah-limpah. Orang yang tamak, ia akan terus mengejar. Dan orang yang tamak, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah penyakit yang kronis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan katakan, jangan kamu bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti? Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan harta yang ada di dalam dunia ini, karena memang Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi setiap umatnya. Ada sandang, pangan, papan, untuk bisa kita nikmati dengan baik. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, dan kita tidak menjadi kaya di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Di ayat 17-19 Tuhan berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi.
dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berjaga dalam hal ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hari ini kita bisa belajar dari nats firman Tuhan Lukas pasal yang ke-12 ini tentang orang kaya yang bodoh. Dua hal yang kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama adalah jangan menggantungkan rasa aman kita kepada uang. Seseorang menuliskan satu statement, tenang saja, harta kekayaanku tidak akan habis sampai anak cucu cicitku. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman kuasa Tuhan, bukan dalam genggaman uang. Kita harus senantiasa menjadi orang yang sungguh-sungguh berharap penuh akan kuasa Tuhan. Hal yang kedua, jangan berpikir kebahagiaan itu bergantung kepada uang. Semua akan nihil, nol, kosong, hampa kalau malam ini jiwa kita diambil oleh Tuhan. Sebaliknya Tuhan mengajarkan kita untuk kita kaya di hadapan Tuhan dengan cara kita melakukan kemurahan hati dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama hidup kita di dunia ini? Hanya sementara. Ayub 1 ayat 21 katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan berjanji dalam hidup kita bahwa kita tidak akan kekurangan. Amin. Ambillah keputusan hari ini untuk belajar tidak tamak, tapi belajarlah bermurah hati, peduli kepada orang, senantiasa suka memberi, sehingga sungguh-sungguh berkat kita, hidup kita menjadi kesukaan bagi kemuliaan Tuhan. Kayalah di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati seluruh hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk kita bergerak aktif terus menyalurkan setiap kemurahan hati kita bagi setiap orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita.